Maya juga. Esa Oh, bilang apa? Bilang Dokter Rocky. Oh, terima kasih banyak semua teman-teman terkasih dari Dokter Rocky. Saya itu buka HP-nya Rocky. Selama ini kan saya biasa cuek aja gitu kalau Rocky, kan saya dengar ceritanya Rocky. Tapi begitu saya buka HP-nya Rocky, aduh banyak sekali itu cerita tentang Rocky dari teman-teman, Maesa, dari tenis yang lain, terutama Maesa. Banyak sekali itu yang kirim-kirim foto, ada video juga. Benar-benar menjadi hiburan buat saya. Saya tuh terharu banget. Saya baca semua kesan-kesan teman-teman. Sungguh saya tuh baru ngerti bahwa Rocky tuh begitu bukan hanya di rumah, tapi ternyata di luar pun seperti itu. Baik. Iya, perhatian. Luas. Iya, Ceria. saudara-saudara semua kesannya sama, ceria. Kalau ada dia rame. Iya. Terus memang nggak banyak ngomong dia tuh kalau melakukan sesuatu. Itu yang selalu saya rasakan, dan anak saya juga. Kalau ngasih makanan kesukaan kita berdua, tiba-tiba udah di meja nggak ngomong gitu. Kalau mau ngelakuin apa juga nggak ngomong, tiba-tiba udah dipersiapin buat kita. Bener, yang paling berkesan itu ya dia itu nggak banyak bicara. Kalau untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba ada aja. Iya. Oke, saya Joni Lumintang, Ketua Umum Pormaesa. Kepergian Dokter Rocky bagi keluarga besar Pormaesa itu bagaikan halilintar pada siang hari. Karena kami masih bertemu, kemudian bercanda, karena kehadiran Dokter Rocky dalam setiap pertemuan, rapat, dan lain-lain membuat suasana itu sangat-sangat membuat suasana yang sangat-sangat berbahagia, sehingga kepergian beliau itu mengakhirkan kita kehilangan seorang putra Minahasa yang sangat memperhatikan kemajuan olahraga, terutama di olahraga tenis. Beliau membuat pertandingan junior maupun senior, terutama beliau sangat memperhatikan mencari bibit-bibit unggul setiap pertandingan kejuaraan khususnya junior. Kemudian beliau menampung sendiri mereka yang berbakat dan dibiayai sendiri oleh klub. Itulah kepedulian dia terhadap olahraga tenis. Demikian juga kami betul-betul kehilangan Dokter Rocky, dan tentu kami berharap mudah-mudahan ada Dokter Rocky yang lain yang dapat mengganti beliau demi kemajuan olahraga di Minahasa, di Indonesia, khususnya di bidang tenis. Almarhum adalah Ketua Sakti Pormaesa, di mana beliau terlibat dalam menyiapkan kader-kader untuk masa depan. Atas nama seluruh anggota Pormaesa, sekali lagi kami menyampaikan turut berduka cita yang dalam. Semoga almarhum diterima di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan dengan ketabahan, kesabaran menghadapi peristiwa ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya memang Indaan bersama keluarga ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya teman saudara kami Dr. Rocky yang selama ini bersama-sama kami di Pormaesa. Siapa Rocky? Rocky adalah seorang yang rendah hati dan betul-betul sangat mencintai olahraga tenis, sehingga dia sekarang ini membina pemain-pemain muda tenis. Kami kehilangan karena seorang yang betul-betul punya dedikasi tinggi terhadap tenis. Semoga ada Rocky berikutnya yang akan muncul lagi di kita, terutama pergaulan kita dengan Rocky sangat erat di dalam Pormaesa ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Pormaesa berkenan hadir
pada acara tahlilan dari Dr. Rocky. Terima kasih. Kita semua tahu semua kegiatan dan komitmen Dr. Rocky bagi kegiatan Porma Esa, khususnya tenis. Terima kasih, dokter. Kami sedang berduka. Shalom, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat. Kita bicara mengenai Dr. Rocky, dokter yang memang orang bilang dokter pembaik. Beliau memang sebagai ketua satu dan membawahi bidang prestasi, dan memang beliau itu orang yang boleh kita dikata orang kagum semua sebagai orang Manado yang mau meluangkan waktunya, pemikirannya, dan juga dana yang bukan main. Jadi boleh dikata beliau selalu membantu setiap ada kegiatan Maesa. Beliau mendidik anak-anak yang dari bagian timur Indonesia terutama yang masih kecil-kecil dan dibiayai datang ke Jakarta, ditempatin di asrama, dikasih sekolah, dan juga dibimbing dalam bidang tenis. Dan itu semua membawa prestasi yang baik buat klub dan terutama buat Porma Esa. Pak Rocky itu pribadinya memang semua teman-teman di Maesa sangat kehilangan dengan Dr. Rocky Julius Toar Wawolumaya. Nama Toarnya itu sebenarnya sama dengan nama anak saya yang paling tua. Walaupun saya lebih tua hampir 8 tahun dengan Dr. Rocky, tapi beliau terasa sangat seperti ya kakak adik aja, tidak ada bedanya. Dan memang Dr. Rocky itu ya selamat jalan deh. Semua kebaikan Anda akan torang ingat selalu. Minal aidin wal faidin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam sejahtera dan segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Memang bukan sesuatu yang mudah dan bahkan sangat menyakitkan apabila kita harus menerima keadaan untuk ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi. Terus terang, saya dan juga rekan-rekan lainnya baru saja kehilangan seorang sahabat yang memiliki hati yang begitu baik, suka menolong, dan memiliki cita-cita luhur, yaitu ingin membangun olahraga di tanah air dengan apa yang ia miliki. Dr. Rocky Wawolumaya almarhum memiliki semuanya itu di dalam dirinya. Saya memang belum begitu lama mengenal Dr. Rocky. Baru belakangan ini beberapa tahun terakhir. Tetapi rasanya seolah-olah seperti saya sudah mengenal beliau begitu lama. Hal ini karena memang beliau orangnya suka bergaul dan memperlakukan saya dengan baik seolah-olah saya ini orang penting. Padahal jelas Dr. Rocky jauh lebih sukses dari saya dan usianya jauh lebih senior dari saya. Tetapi dengan kerendahan hatinya,
Seringkali Dr. Rocky juga memberikan nasihat mengenai medis kesehatan bagi saya. Dan juga untuk itu kita bisa bekerja sama dengan baik. Beberapa kali kami bisa membuat pertandingan tenis, olahraga yang sangat Dr. Rocky cintai, yang akhirnya membuat ia juga memiliki hati untuk tenis, serta organisasi Persatuan Olahraga Maesa yang kami berdua berada di dalamnya. Maesa saat ini sudah berusia 101 tahun. Dan tidak bisa dipungkiri, Tuhan memberkati Maesa juga ada andil Dr. Rocky di dalamnya. Karena cukup banyak pengorbanan yang Dr. Rocky berikan, baik pikiran, tenaga, dan terutama biaya. Saat ini Dr. Rocky adalah ketua 1 di dalam organisasi POR Maesa, membawahi bidang hukum, organisasi, dan pembinaan prestasi. Untuk itu, Dr. Rocky memberikan contoh yang baik. Ia membiayai beberapa anak-anak muda, pemain tenis berbakat dari daerah sampai ke Jakarta, kemudian disekolahkan di sekolah tenis yang bagus. Semuanya Dr. Rocky yang mengorganisir, dan itu ia berikan contoh yang baik bagi kita semua saat menjalankan kegiatan olahraga. Dan tentu saja masih banyak hal lainnya yang Dr. Rocky lakukan untuk tenis, olahraga melalui Maesa. Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya anak-anak muda ini, generasi muda memiliki masa depan yang cerah untuk mengharumkan nama bangsa dan negara, tanah air melalui prestasi yang ditargetkan. Dan terutama melalui Maesa. Dan hal lainnya adalah pada saat kami meeting pada tanggal 11 Maret 2025 lalu dalam rapat pengurus Maesa, Dr. Rocky hadir. Dan Dr. Rocky juga memberikan beberapa hal yang sangat krusial yang akan beliau lakukan untuk mencapai target yang baik bagi olahraga melalui Maesa. Tetapi kondisinya sangat berbeda di luar jangkauan manusia manapun. Karena Tuhan sangat mengasihi Dr. Rocky. Setelah pulang dari rapat, kita berbuka puasa bersama. Dr. Rocky main tenis. Sepulang main tenis merasakan ada sesuatu yang gak enak di dada dan punggungnya. Dan pada akhirnya Dr. Rocky menghembuskan nafas yang terakhir di tengah-tengah keluarga yang sangat dia cintai. Saya sangat berterima kasih dan sangat sedih kehilangan orang yang begitu baik seperti beliau. Saya berdoa buat Ibu Dewi, istri dari almarhum, anak-anak, serta keluarga besar yang ditinggalkan. Dan tentu saja, karya bakti Dr. Rocky melalui Maesa tidak akan pernah kami lupakan. Dan dengan semaksimal mungkin, saya dan rekan-rekan Maesa akan terus melanjutkan karya Dr. Rocky yang sangat berjasa. Terus terang, kami sangat kehilangan. Selamat jalan, Dok. Rest in peace. Tuhan memberkati seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pakatuan, Wapakalawiran. Terima kasih. Saya Johan Tumanduk, salah satu pembina di POR Maesa, juga sekretaris pengurus cabang PLT Tangerang Selatan dan wasit bersertifikat nasional. Sungguh merasa kehilangan dengan kepergian Dr. Rocky Wawolumaya, seorang yang betul-betul memberikan diri untuk kemajuan pertenesan di Indonesia. Secara khusus, ia sangat concern dengan perkembangan petenis junior di Indonesia, tapi juga bagi kami di POR Maesa. Dedikasinya luar biasa dan ia banyak melakukan hal-hal yang selama ini tidak banyak orang lakukan, di mana ia menghidupkan pertenesan khususnya di POR Maesa. Dan almarhum juga punya kecakapan interpersonal yang sangat bagus, di mana ia bisa akrab dengan semua orang, termasuk dengan saya, dan ia juga punya sifat yang suka menolong. Saya sangat terkesan, di mana saya punya anak juga dokter, dan ia banyak bertanya. Kebetulan anak saya juga datang waktu itu di Hotel Sultan untuk bertemu di kejuaraan Maesa. Dia nonton saya dan bertemu dengan Dr. Rocky. Mereka bercakap-cakap seperti sudah mengenal lama. Padahal anak saya jauh di bawah Dr. Rocky. Dia junior, Dr. Rocky senior. Dan anak saya juga sangat terkesan. Sehingga kami sungguh merasa kehilangan dengan kepergian Dr. Rocky. Dan tentu kami berharap bahwa apa yang sudah dirintis oleh Dr. Rocky di tenis Indonesia,
di junior maupun di Maesa tetap diteruskan karena orangnya mungkin sudah tidak ada. Dia tidak bersama dengan kita lagi, tapi semangatnya selalu ada bersama dengan kami. Lalu dia punya banyak cita-cita dan kita berharap kita yang masih ada juga bisa mewujudkan cita-citanya sehingga satu saat dia bisa tersenyum di surga melihat apa yang kita lakukan bersama-sama. Ya mudah-mudahan semangat daripada Dr. Rocky, senyumnya, tawanya, keramah tamahannya itu akan terus mewarnai kita di Por Maesa sehingga kesatuan kita, kesatuan hati, kesatuan semangat untuk kembali membuat Por Maesa berjaya kembali bisa terwujud dengan inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan Dr. Rocky dan kita akan teruskan semangatnya. Terima kasih banyak. Kami keluarga Tumanduk mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga Walumaya, kepada istri dan anak. Tentu kepergian ini mengagetkan, tapi ia telah menorehkan tinta emas perjalanan hidupnya di pertenasan Indonesia. Tuhan memberkati. Oke, ya, salam Maesa. Ya, saat ini kami berada di rumah almarhum Dr. Rocky Lomaya dan kami mengikuti 7 hari daripada kepergian dari Dr. Rocky dan kami secara pribadi sangat kehilangan dengan kepergian daripada Dr. Rocky dan banyak kenangan yang sudah beliau tinggalkan buat saya pribadi maupun juga kepada organisasi khususnya Por Maesa, dan beliau sudah banyak sekali membantu menolong bagaimana supaya Por Maesa tetap hidup dan tetap berjalan dan tetap eksis, dan sangat luar biasa beliau di dalam organisasi Por Maesa ini, dan dia sudah berhasil dan dia sudah mengakhiri pertandingan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, itulah kesan dan pesan dari saya sebagai pengurus dari PB Por Maesa di bidang pertandingan. Sekian dan terima kasih. Ya, harapan saya semoga kita boleh mendapatkan Dr. Rocky yang mau menolong, membantu menghidupkan Por Maesa sehingga tetap eksis dan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat malam. Saya lagi 7 malam di rumah Dr. Rocky bersama Ibu Doike dan rekan-rekan dari Por Maesa. Adapun tentang apa yang saya pernah rasakan bersama dengan Dr. Rocky sebelum periode Pak Mangindaan sampai dengan sekarang juga Pak Joni Lumintang. Nama saya Donald Peter Dr. Kolopita, sarjana sinematografi dari Oiko Karate. Di rapat terakhir 11 Maret sebelum saya ke Guangzhou tanggal 13 untuk memimpin kejuaraan karate, Dr. Rocky panjang lebar bercerita tentang fungsi dan tugasnya. Bahkan dia sampai membiayai atlet-atlet handal dari Sulawesi Utara dengan dananya sendiri, dan saya dengar barusan juga dari orang rumah di sini bahwa dia membiayai bagi atlet-atlet yang handal dari Sulawesi Utara ada beberapa. Nah, jelas korban ini sangat patut dicontoh oleh seluruh warga Maesa, utamanya oiko-oiko yang lain ya, termasuk kami juga, bahwa pengorbanan itu memang selain dibutuhkan waktu dan tenaga juga materi. Nah, oleh dan sebab itu kami sangat merasa terpukul dengan kepergian mendadak dari Dr. Rocky, karena tanggal 11 itu panjang lebar sekali. Tidak ada satupun wajahnya yang menggambarkan satu rasa sakit, karena ceria banget, panjang lebar dan ngalir. Fungsi dan tugasnya itu dia beberkan dan apa yang harus ditempuh oleh Por Maesa. Itu dilakukan di
Di Moi. Saat itu dilakukan di Moi dan kaget saya juga di Guangzhou mendengar itu, sangat kaget. Demikian. Mungkin ada lagi, jadi selain harapan supaya ada yang contoh kegiatan Pak Rocky ini luar biasa, perlu dicontoh ya? Ya tentu kegiatan yang Pak Rocky sudah lakukan ini beberapa tahun belakangan ini sangat patut dicontoh oleh oiko-oiko yang lain. Memang sekali lagi kembali emang membutuhkan materi dan pengorbanan yang tak terhingga oleh insan olahraga. Demikian, terima kasih. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Oke, Ted. Ya, saat ini kami berada di rumahnya Dr. Rocky Wawolumaya dan kesan saya terakhir dengan beliau ya pada hari Kalian rapat? Senin, iya betul, hari Senin terakhir rapat dan beliau banyak sekali rencana yang akan dilaksanakan, terlebih khususnya kepada Pormaesa. Pada saat itu terakhir semua sudah pulang, Pak Carlo Tewu sudah pulang. Beliau bilang, Ted jangan dulu pulang, kita ngobrol dulu. Jadi saya sama Jenderal Ivan Pelealu bersama dengan Dr. Rocky bertiga terakhir karena membicarakan tentang kemajuan olahraga di Sulawesi Utara, bukan cuma di Maesa. Jadi beliau merencanakan untuk mengambil beberapa atlet berprestasi yang sudah jadi di beberapa daerah yang orang Kawanua, yang dia ingin rekrut untuk membela Sulawesi Utara di PON nanti, agar perolehan medali Sulawesi Utara bisa terangkat. Rencana ini dia ulang-ulang, beberapa kali dia sampaikan, dia ulang-ulang, dia bilang kebetulan Jenderal Ivan kan ketua Taekwondo DKI Jakarta. Jadi Jenderal Ivan sangat mensupport itu karena punya juga beberapa network yang bisa mengambil kader-kader atau atlet-atlet yang berprestasi ini. Jadi rencana-rencana ini bisa kita transformasikan kepada tokoh nantinya yang akan mengisi posisi beliau ya di Pormaesa nantinya. Semoga harapan beliau ini bisa dilanjutkan oleh tokoh nantinya, person nantinya yang akan menggantikan beliau. Ya, kami harapkan olahraga Sulawesi Utara akan maju dan Maesa akan berkiprah kembali di bumi tercinta Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Teddy. Salam Maesa mengenang seorang Dr. Rocky Wawolumaya. Terlalu banyak hal-hal yang baik, manis, lucu, penuh kehidupan dan sangat perhatian terhadap kita semua. Ada saja guyonan dan juga candaan yang membuat kita merasa bukan orang baru mengenal beliau. Sekarang Dr. Rocky sudah damai, senang, tenang. Kiranya selalu berada dalam haribaan yang maha kuasa. Mbak Dewi kuat, Abah bersama-sama dengan Rafa dan juga keluarga besar Wawolumaya, Aldi. Salam Tabea, bantu kami ya Mbak Dewi. Minalai. Selamat sore dokter. Tolong cerita kedekatan dokter dengan Dr. Rocky. Oh, baik Pak. Diminta ceritakan kedekatan saya dengan Dr. Rocky itu sangat baik ya. Sejak dari kuliah kedokteran
Saya lebih senior dari dia, kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun, saya 76, dia 83, tahun 83. Dan kebetulan saya merupakan mentor dari Dr. Rocky. Mentornya Dr. Rocky adalah saya dalam masa perkuliahan, di mana pembinaan, pengarahan selalu kami berkomunikasi bagaimana cara belajar sampai bisa jadi dokter. Dan di Fakultas Kedokteran itu, almarhum Dr. Rocky ini, beliau merupakan pemain tenis kita, perwakilan dari Fakultas Kedokteran. Dia memang udah hobinya dari kecil mungkin main tenis, dan pas masuk kedokteran dia perwakilan. Nah, selesai dokter kita berpisah, saya masuk militer, dia melalui jalur PNS ya, pegawai negeri sipil. Dulu di Kalimantan saya dengar tugasnya, kemudian ketemunya setelah saya di Jakarta, di Kepala RSPAD ketemu dengan almarhum, dan kita ada grup, memang grup dinamakan grup PTIK ya. Itu grup yang perkumpulan dari para dokter kita, teman-teman dekat lah ya. Atau ya itu di tempat ini apa? Perguruan tinggi ilmu kepolisian itu, itu tempat kita pernah kumpul, tempat kumpul di situ. Jadi kebetulan Dr. Jenderal Dr. Irjen Dr. Arthur mendapat tempat merupakan perumahannya dia atau mesnya. Di situ tempat berkumpul kita. Ya, makanya kita ada grup di situ. Beberapa teman dokter yang dekat. Ini Dr. Rocky ini adalah almarhum ini sangat periang ya, humoris dan bergaul siapa aja. Di bidang olahraga benar-benar aktif, dan sebagai pengurus Maesa kan, membantu Letnan Jenderal Purnawirawan Joni Lumintang. Ya. Dia sangat aktif ya, dalam berolahraga, sampai pun terakhir hayatnya beliau masih main tenis. Akhirnya selesai main tenis, dengar bahwa almarhum meninggal karena serangan jantung. Kalau dengar dari cerita serangan jantung, kami sangat kaget ya, kaget benar-benar kehilangan teman dekat, adik kita tersayang Dr. Rocky ini. Almarhum Dr. Rocky ini sangat baik, sangat humoris. Dan terakhir waktu acara alumni Fakultas Kedokteran se-Jakarta, se-Jabodetabek dan Bandung ya, beliau ditunjuk sebagai ketua Natal dan pertemuan alumni. Padahal beliau ini seorang Muslim, tapi karena dia pergaulannya sangat luas, dia bersedia untuk jadi ketua Natal. Itu terakhir kita kumpul-kumpul sama dia, sangat-sangat akrab sekali bertemu sama dia. Jadi sangat kehilangan, kami sangat kehilangan dengan kepergiannya almarhum. Semoga Ibu Dewi tabah dan kuat dalam menghadapi ini, dan kenangan bersama Dr. Rocky ini tidak akan pernah dilupakan. Itu aja ya. Keluarga ya. Iya, turut berduka cita sangat dalam, sangat merasa kehilangan. Saya kaget benar dengar dari keluarga Dr. Douglas Sumbo. Untuk keluarga Rocky Walumayaya, kami keluarga besar Fakultas Kedokteran Unsrat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian adik kami, teman kami baik, yang pergi secara tiba-tiba. Itu aja ya. Harapan Bapak tentunya karena beliau adalah pengurus besar di Persatuan Olahraga Maesa, tentunya harapan Bapak punya harapan. Harapan saya untuk
beliau ini adalah pengurus Maesa ya, tenis Maesa. Harapan saya ada pengganti yang lebih energik lagi, karena beliau itu membantu dalam kepengurusan Maesa itu saya dengar sangat aktif benar, dan rela berkorban untuk mencari bibit-bibit yang dari Sulawesi Utara, bahkan dimodalin sama Dr. Rocky. Itu harapan penggantinya bisa seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Teman baik almarhum Dr. Rocky Wawolumaya, ya, orang memang sering berkomunikasi, tapi komunikasi yang paling inti selalu dia berbicara tentang perkembangan tenis, khususnya orang Maesa, sehingga saat orang dapat izin dan boleh bermain di Kemhan, di situ sering ketemu dan ngobrol, banyak ngobrol. Tapi salah satu yang kita salut sama almarhum ini, dia tidak banyak cerita. Yang cerita malah teman-teman yang dari Jogja. Dorang bilang, aduh sayang sekali Om Erik ya apa nggak datang. Kita bilang, aduh nggak bisa juga, kita juga ada kegiatan lain yang kita harus lakukan di Jakarta. Tapi kalau perkembangan tenis, kita mendengar ada orang cerita. Bukan main ya si almarhum ini, Dr. Rocky. Dia bisa bikin kejuaraan di Jogja, tujuannya untuk memajukan pertenisan khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda bukan orang yang remaja, yang masih anak-anak. Dan dia bikin itu kejuaraan, bukan main dia bikin, dan berani, dia biayai sendiri. Nah menurut kita, hal-hal seperti ini, ya, orang dari pihak Maesa, pengurus Maesa tahu dia juga kan di Maesa ada. Disayangkan karena sampai dengan dia almarhum kita nggak dengar itu apa yang dipuji terhadap dia, sedangkan dia tidak perlu tanya sana, tidak perlu tanya sini, dia mau berbuat untuk tenis, dia bikin itu yang pertama di Jogja. Nah, torang sendiri yang kita mau himbau juga, sudah dari Ketua Umum, Pak Joni Lumintang sebenarnya sudah pingin torang ini yang orang-orang Manado, apalagi dengan klub Maesa dorang tahu ini semua 100 tahun. Kemarin di saat 100 tahun ada ide dari kepolisian. Dia mantan KPK, kebetulan satu listing teman baik dengan Ketua Umum. Dia bikin tuh acara, orang sebut lantip, lansia tapi tetap berinovatif. Bikin tuh kejuaraan. Nah di situ kelihatan, ini kita mau ngomong khusus sport orang ini Maesa. Orang pemain tenis banyak, tapi dorang justru bermain di klub-klub yang bukan Maesa. Banyak orang punya toko-toko yang bisa bermain, apalagi pada saat itu memang diatur khusus A60 sampai A64 satu pasang, A65 sampai A69 satu pasang, kemudian yang ketiga 70 up boleh bermain, nanti bermain sama-sama salah satu dari A64 A65, A60 A64 sorry, salah satu juga dari A65 ke A69. Tapi terpencar semua. Orang tetap ikut, Maesa tetap ikut. Ya memang pertama ini untuk menyambut Hari Pahlawan. Nah ini teman kebetulan yang dari kepolisian, orang punya inisiatif bikin itu, ya, tempat bermain itu di PT IKA. Dan setelah penutupan dapat informasi tiap tahun di bulan November menyambut Hari Pahlawan, Dora akan bikin lagi. Nah sudah diarahkan oleh Ketua Umum, Pak Joni sebenarnya sudah arahkan, ayo mari orang bersatu ini. Banyak orang Manado ini cukup banyak. Nah di situ menurut kita orang sendiri yang di Maesa, enggak usah bilang yang lain,
ya masih belum kompak juga kayaknya. Latihan, sudah dikasih tempat main di Kemhan, orang punya Maesa. Tapi yang main cuma itu-itu juga. Yang disebut oleh Ketua Umum Pak Joni, Lantip, supaya orang bisa ikut lagi. Pemain-pemain yang diharapkan bersatu main di sana, susah juga buat orang aja. Memang harinya tidak cocok, karena dapatnya hari Sabtu jam 2 sampai jam 6. Ya kita tidak bermaksud mengkritik, tapi menghimbau. Kalau memang iya, kenapa orang tidak kumpul di situ, orang persiapan. Di samping itu kan ini lagi, sebentar lagi kan bulan Mei ini semua 100 tahun Maesa, tentu ada lagi pertandingan antara torang dengan torang. Nah di situ barangkali kesempatan untuk mengumpulkan tuh usia. Karena kalau di Lantip 60, ini veteran-veteran yang bermain. Nah, kembali lagi kita sebenarnya ingin balik seperti yang Dr. Rocky almarhum yang sudah dia lakukan. Kira-kira ada nggak dari torang yang bisa meneruskan cita-cita beliau? Beliau ingin supaya pertenasan mulai dari anak-anak sampai dengan remaja dan seterusnya, karena tenis ini lagi booming. Salah satu contoh aja, torong pemain Bunge, DP Istri, Lucia, ada juga si Lucky. Kalau enggak salah, malah yang latih torong Wapres. Main di lapangan yang sering juga dipakai oleh Bafetti, Pak Tio Sambuaga. Banyak kesempatan dan banyak tempat yang torang bisa lakukan untuk mengembangkan. Kalau torang mau kembangkan torang punya Maesa, mari torang didik tuh. So banyak sebenarnya. Di Manado so banyak. Sulawesi Utara sana so banyak. Cuma torang sendiri ini bagaimana ya supaya torang bisa kompak. Kelihatannya tidak kompak kayak dari torang dapat lapangan di Kemhan. Ya mungkin alasan bisa diterima karena dapat lapangan dari jam 2 sampai jam 6 sore. 4 jam untuk Maesa. Bebas orang bermain. Dapat lagi di indoor. Tapi peminat susah. Bagaimana orang mau atur, orang mau bina, orang pe. Kalau kita bicara mesti bina cucu-cucu ini. Karena mulai dari anak-anak. Ya ini hanya sebagai himbauan. Barangkali dari kita, ya kita harus mengingat juga ya bagaimana tuh almarhum teman baik. Dia setiap datang ke lapangan, dia support, dia datang, dan selalu berbicara bagaimana mau kembangkan tenis ini. Son, selamat sore Son. Selamat sore Om. Orang berada di rumah duka Dr. Rocky. Dr. Rocky. Oh Lumaya. Oh Lumaya. 7 hari lalu meninggal ya. Ya hari Rabu kemarin. Hari ini 7 hari ya. 7 hari. Kita ada doa untuk beliau di rumah di Pondok Indah. Ya. Nah, Anda kan sebagai teman dekat dan Anda sebagai pemilik Sony Ratak Tenis Camp di Lebak Bulus. Tentunya Pak Rocky ini berperan sekali di pengembangan tenis. Itu bisa ceritakan soal kedekatan Pak Rocky dengan dunia tenis. Silakan. Oke. Kita biar dulu ya. Jadi Pak Dr. Rocky itu memang orang yang sangat baik sekali dalam dunia tenis. Dalam pembinaan tenis dia luar biasa. Dia membantu saya, dia mendukung saya di dalam pembinaan tenis, mensupport bagi anak-anak yang mau serius berlatih dan punya keterbatasan masalah biaya dana. Ya Dr. Rocky lah yang selalu membantu. Nah, selama ini bertahun-tahun kita bersama, ya beliau selalu membantu dalam segi latihan, pertandingan, atau sekolah pun ya beliau membantu.
Nah, memang akhir-akhir ini banyak pembinaan-pembinaan yang dia rencanakan, terutama dari Maesa. Dia sudah mau membina, merekrut atlet-atlet berdarah Manado atau atlet-atlet yang dari Manado. Dia mau kumpulkan di tempat saya untuk dilatih. Nah, khususnya anak-anak Manado di tempat saya itu ada 4 orang. Nanti kemungkinan itu pertengahan tahun ini akan datang 1 lagi, dan saya akan lanjutin semua apa yang sudah direncanakan Dr. Rocky. Nanti kedepannya kita akan tetap latih terus, tetap teruskan pembinaannya Dr. Rocky. Oke, terima kasih. Sudah berapa banyak anak asuh yang Dr. Rocky tanggung selama ini? Kalau yang anak asuh yang sekarang ini ada 9. Kalau yang udah ya udah ada yang kuliah, udah ada yang di tentara. Yang kuliah aja 1, 2, 3, tentara 6, yang kerja. Jadi banyak yang beliau bantu yang sudah mempunyai pekerjaan yang lebih jelas. Bahkan ada yang sempat dia berangkatkan ke Malaysia dan Vietnam untuk kejuaraan Asia, diberangkatin sama Dr. Rocky. Itu pure semua dibantu sama Dr. Rocky, dibiayain sama Dr. Rocky. Ya mudah-mudahan ya ke depan kita akan meneruskan perjuangannya Dr. Rocky nanti. Amin. Amin. Apalagi yang Sony tahu tentang kegiatan di luar Jakarta, soal kegiatan tenis dan kaitannya dengan Maesa bagaimana? Jadi kayak Maesa pernah di Jogja. Nah, kebetulan itu Dr. Rocky dipercayakan untuk mengadakan turnamen Maesa Jogja. Nah, itu Dr. Rocky lah minta tolong, ayo kita sama-sama maju. Baru ada turnamen Tugu Muda yang sudah lama pindah ke Anambarawa, dikembalikan ke Dr. Rocky ke Kota Semarang. Baru ada lagi Adni Magelang yang dibikin sama Dr. Rocky. Kalau Adni Sukoharjo ini sudah tahun yang ketiga. Jadi bulan Juni ini kita akan mengadakan Piala Dr. Rocky JTW. Sekalian kita akan membuat in memorinya dia. Dan saya sudah ngomong tadi sama istrinya, Ibu Dewi, untuk sempatkan hadir di Sukoharjo nanti. Nanti kita undang. Jadi banyak kesan. Ya. Dan beliau memang tokoh tenis ya. Tokoh tenis, legend tenis. Yang selalu yang kita harus banggakan adalah dia itu komitmen, konsisten. Ya. Itu yang kita harus belajar dari dia, contohin dia. Jadi bukan hanya ngomong aja rencana-rencana, tapi langsung berbuat, bukan bicara. Ya. Iya, luar biasa. Jadi harapan Sony juga semoga juga ada Rocky bapak-bapak Rocky yang seperti itu. Amin. Untuk mensupport tenis ya. Ya. Khususnya di Maesa ini. Jadi di Maesa ini harus lahir juga seorang good father yang bisa membantu atlet-atlet, bukan cuma cabur tenis saja, mungkin cabur lain. Nah, nanti kita bisa lihat ada kan tolak ukur sampai di mana kemampuan atlet ini, harus kita apain atlet ini. Mau di mana goalnya, ya kita bawa anak ini untuk masa depan dia, paling tidak dia itu ada punya masa depan. Kemudian ini masalah Sony Rata Tennis Camp. Nah, waktu itu saya berdiri sejak kapan? Saya buka itu tahun 2007 di Cijantung Kopassus, KPAD 2. Itu yang memberikan saya modal itu adalah Dr. Rocky. Luar biasa. Jadi dia Dr. Rocky yang memodalin saya, mensupport. Setelah itu saya 2014 saya pindah ke Lebak Lestari. Nah, baru di situ lagi dilanjutin lagi sampai dengan sekarang. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan dia meninggal kemarin pun masih sempat bermain, datang ke lapangan, melihat anak-anaknya. Dia ya biasa dia melihat, mensupport, kadang-kadang ada jajanan makan segala macam dikasih makan gitu. Jadi saat terakhir Dr. Rocky menarik nafas tidak terlalu lama. Kebetulan bukan dengan dia sempat pulang. Dia sempat pulang ke rumah. Iya.
di rumah dia itu masih sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Dewi. Katanya menyatakan ngobrol-ngobrol sama Bu Dewi. Jadi ada komunikasi yang mereka ngobrol-ngobrol. Cuma mungkin karena dokter tidak berkeluh kesah dengan sakit yang dialami, ya istrinya juga nggak tahu gimana. Ya otomatis karena ada kepanikan, coba bawa ke rumah sakit. Mungkin kita lagi buka puasa sekarang, sudah saatnya buka puasa. Oke, mari. Oke. So, Salam Maesa bagi kita semua pecinta Maesa Tenis. Seperti kita tahu bersama bahwa saudara kita Dr. Rocky Waulumaya telah meninggalkan kita untuk selamanya, dan saya juga dalam kesempatan ini mohon maaf tidak bisa hadir pada hari Rabu tanggal 19 karena ada suatu hal yang harus saya kerjakan. Tetapi banyak hal-hal yang sudah kita alami bersama dengan Dr. Rocky, khususnya di tenis, baik di luar kota saat jalan-jalan bersama, pertandingan, turnamen, maupun di Jakarta, khususnya di lapangan tenis Rasuna Said Kuningan. Jadi Dr. Rocky ini sangat concern atas perkembangan Maesa Tenis, dan hampir pada setiap turnamen Dr. Rocky ikut berpartisipasi, bahkan juga sebagai salah satu donatur kita. Jadi untuk ini tentu kita semua merasakan kehilangan pergian Dr. Rocky yang masih relatif muda umurnya. Pengetahuan saya 61 tahun, dan kiranya kita boleh mengingat-ingat hal-hal yang positif saja dari beliau. Banyak juga kami berpartner di lapangan tenis maupun berhadapan. Jadi itu semua ingatan-ingatan yang ada di kepala saya, walaupun saya sudah beberapa tahun ini tidak hadir di lapangan tenis, tetapi saya mengingat betul bahwa Dr. Rocky ini orangnya baik, suka membantu, dan sangat concern atas perkembangan Maesa Tenis. Saya rasa itu dari saya. Kian, terima kasih. Ya, perkembangan terakhir saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya tahu bahwa almarhum juga membantu petenis-petenis muda junior yang kalau tidak salah di bawah bimbingan pelatih Sony Rotak ya. Oh iya, Sony Rotak itu tenis camp ya. Tenis camp ya, itu dibantu segalanya dari Dr. Rocky, khususnya biaya-biaya untuk melatih junior tersebut. Itu saya tahu. Memang iya, betul. Lanjut, sorry. Ya, memang jiwanya itu suka memberi dan perhatian tenis, dan dalam hal ini tentu junior itu sangat perlu kita bantu. Dulu waktu saya masih aktif juga saya membantu beberapa junior. Ya, tentunya kita kehilangan tokoh olahraga ya, bukan hanya tenis, tapi beliau berkiprah juga di pengurus besar Persatuan Olahraga Maesa. Tentunya harapan Bung Tony ada penggantinya seperti Dr. Rocky ya, tentunya. Pasti. Jadi di Maesa Tenis ini saya lihat juga olahraga Maesa khususnya secara keseluruhan, kita banyak sekali yang boleh dibilang kaderisasi. Jadi kaderisasi di Maesa Tenis khususnya saya lihat cukup banyak ya yang bisa menggantikan, sebab setelah saya jadi kaderisasi di Maesa Tenis khususnya saya lihat cukup banyak ya.